Puji Tuhan, Shalom. Saya berdoa semuanya kita ada dalam keadaan yang sangat baik, sukacita, dipelihara Tuhan dengan dahsyat. Puji Tuhan. Mari kita membaca dari kitab Hagai, terusan kitab dari yang kemarin ya. Puji Tuhan. Hagai 1, ayat yang ketiga, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini, huruf R-nya besar, rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Hagai 1 ayat 6, kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, R-nya huruf besar. Maka aku, kata Tuhan, akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saya membaca artikel, Bapak Ibu, pada saat Piala Dunia 2010, ya kurang lebih 20 tahun yang lalu, yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Ada sebuah lembaga survei di Amerika mengadakan jajak pendapat survei kepada penggemar sepak bola dari berbagai negara. Pertanyaan yang diajukan adalah apa yang Anda akan lakukan, apa yang akan Anda korbankan untuk melihat negara Anda menang dalam Piala Dunia itu. Dan hasil survei ternyata menarik sekali dan mengejutkan ya. Responden ya dari negara Inggris, supporter kesebelasan negara Inggris, 93% mengatakan bahwa mereka berani berhenti makan selama 1 pekan untuk melihat Inggris menang. Mereka rela tidak makan supaya duitnya bisa disimpan dan beli tiket nonton langsung ke Afrika Selatan ya. Lalu orang Italia, supporter Italia berkata, 70%-nya berkata, aku berhenti bekerja untuk melihat kemenangan Italia di Afrika Selatan. Orang Amerika sendiri, supporternya berkata, mereka bersedia mengorbankan rumah mereka, berani jual rumah, luar biasa, untuk bisa beli tiket dan sampai ke Afrika Selatan, menonton, menyupporteri kesebelasan mereka. Orang Korea Selatan menyatakan mereka siap mengorbankan kehidupan cinta mereka. Wow. Ya berani cuekin pacarnya atau mungkin istrinya demi bisa menonton kesebelasan kesayangannya tanding di Afrika Selatan dan menang. Itu harapan mereka, luar biasa ya. Kita melihat bahwa seseorang akan rela berkorban untuk sesuatu yang mereka sangat cintai, sayangi, hargai. Seseorang rela membayar harga demi sesuatu yang dianggap penting. Kita pun demikian ya. Saya rasa seperti itu setiap manusia. Sesuatu yang kita anggap penting, maka kita akan memprioritaskan hal tersebut. Kita berani membayar harga, membayar waktu, tenaga untuk melakukan prioritas itu. Nah, pertanyaannya adalah buat kita, apakah Tuhan mendapatkan porsi prioritas yang penting dalam hidup saya dan saudara? Dalam situasi yang seperti itulah, maka Hagai menyampaikan nubuatannya kepada umat Yehuda. Mereka yang kembali dari pembuangan harusnya membawa optimisme dan gairah baru untuk membangun kembali rumah Allah, bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Dan Esra 5:16 mencatat bahwa mereka berhasil membuat dasar rumah Allah itu. Namun orang yang di sekeliling rumah atau bait Allah di Yerusalem, mereka berusaha melemahkan semangat orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda, sehingga mereka takut meneruskan pembangunan tersebut. Dengan berbagai upaya, orang-orang ini menekan umat Allah yang sedang membangun. Bahkan mereka menggunakan kekerasan untuk memaksa mereka untuk menghentikan pekerjaan pembangunan rumah Allah itu. Esra 4 ayat 4 mengatakan, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun.
Ayat 5, Esra 4 ya, bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, berubah politiknya ya, berubah berganti kerajaannya, rajanya. Mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda dan menggagalkan rancangan mereka. Pokoknya berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar Yerusalem itu untuk menggagalkan pembangunan rumah Allah itu. Akhirnya Esra 4 ayat 24 mencatat pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia. Kurang lebih 15 tahun pembangunan rumah Allah itu berhenti. Dan yang terjadi kemudian adalah orang-orang Yehuda itu berpaling kepada urusan mereka masing-masing, urusan pribadi, dan membiarkan rumah Allah jadi reruntuhan. Berangsur-angsur keinginan untuk membangun semakin padam, akhirnya padam sama sekali. Pada saat itulah firman Allah datang dengan perantara Nabi Hagai, ditujukan kepada pemimpin umat dan juga seluruh umat Yehuda. Hagai membuka seruannya dengan kalimat, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bahasa Inggrisnya Lord of Hosts, yang menekankan kuasa Tuhan yang luar biasa atas segala sesuatu di alam semesta ini, dari kekal sampai kekal. Tapi yang terjadi realitanya adalah kontradiktif. Tuhan yang berkuasa atas semesta alam tetapi diabaikan oleh umatnya. Tuhan yang bertata dalam kemuliaan, namun rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Sikap umat seperti itu tidak mencerminkan sebagai umat perjanjian, sehingga Tuhan menyebut mereka bangsa ini bukan umatku, gitu ya. Hagai 1 ayat 2 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, dan seterusnya. Bangsa ini, sebutan bangsa ini sering digunakan Tuhan melalui nabi-nabinya ketika menegur umatnya yang hidup dalam dosa. Nanti baca Yesaya 6, Yesaya 8, Yeremia 14 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Karena itu berita Hagai dimulai dengan teguran yang menyatakan keadaan umat yang sebenarnya pada waktu itu. Melalui Hagai, Allah berfirman, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Aneh mereka berpikir seperti itu. Bukankah secara politik sudah berubah ya? Harusnya lebih kondusif. Dan saat firman ini diberitakan, dinyatakan bangsa Yehuda sedang tidak sibuk dengan hasil panennya, karena hasil panennya memang kosong ya, tidak berhasil. Dan Hagai melanjutkan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapan dengan baik, sedang rumah ini tetap dalam reruntuhan. Hagai 1:4, rumah Allah tetap jadi reruntuhan. Ayat 4 dikatakan, bagi kamu itu dalam bahasa Inggrisnya itu you yourself, ditekankan, ya kamu sendiri itu loh. Ya, kediaman Allah dibiarkan, tapi rumah mereka sendiri dipapan dengan baik. Rumah Allah jadi puing-puing. Waktu buat diri sendiri lebih banyak diprioritaskan daripada waktu bagi Tuhan. Mereka selalu ada waktu, ada tenaga, ada dana untuk urusan mereka sendiri, tetapi tidak untuk urusan Tuhan. Kontradiktif, aneh. Jadi masalahnya bukan masalah ekonomi sebenarnya, tetapi masalah hati mereka sendiri. Karena itu Hagai melanjutkan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Seruan penting. Hagai pasal 1 2 kali disebut, Hagai pasal 2 3 kali disebut. Makna dalam bahasa aslinya perhatikanlah keadaanmu adalah pikirkanlah dengan hati-hati jalan-jalan hidupmu. Pikirkanlah dengan hati-hati cara hidupmu, karaktermu. Ya, karena umat Tuhan pada waktu itu cara hidup mereka berfokus pada diri sendiri dan tidak kepada Allah dan pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan, Allah menegur, Allah menghukum mereka. Hagai 1 ayat 9, ayat 10, ayat 11. Ya, nanti baca sendiri di rumah.
Aku memanggil kekeringan atas negeri ini, kata Tuhan. Waduh, luar biasa. Hanya karena mereka memikirkan diri sendiri, tidak memprioritaskan Tuhan. Prioritas itu penting dalam hidup kita. Maka akhirnya Tuhan memberikan perintah, ayat 8, Haggai 1. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah R itu. Ya, R-nya besar itu. Maka aku, kata Tuhan, berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ. Akhirnya umat Tuhan bertobat dan mereka membangun kembali bait Allah. Akhirnya Allah berkenan memberkati dan memulihkan mereka. Melalui Haggai ini Allah mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk menata kembali prioritas hidup kita. Kita dipanggil untuk berpusat kepada Dia dan memuliakan Dia. Rohani kita harus kita bangun semakin serupa dengan Tuhan. Acap kali manusia tanpa sadar prioritasnya bergeser, tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Bergeser untuk segala sesuatu yang akhirnya memuaskan diri sendiri. Mari bangun bait Allah. Mari naik ke gunung Tuhan. Pada waktu itu memang bait Allah ada di Gunung Sion. Mereka naik secara fisik. Tapi sekarang kita secara rohani membangun bait Allah. Rohani kita. 1 Korintus 6:19 berkata bahwa tubuh saudara adalah bait Roh Kudus. 2 Korintus 6:16 berkata kita adalah bait Allah. Maka kita harus membangun rumah Allah. Hidup kita, kerohanian kita semakin berkarakter seperti Yesus. Selamat mempraktikkan firman Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Shalom.